Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel seputar dunia ternak. Apa kabar teman-teman peternak di Indonesia semuanya? Salam dari Gunung Kidul, peternak Mentau Gunung Kidul. Oke, kalau nanti sebelum masuk pembahasan, kalau video saya ini emang bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, agar nanti kalian bisa dapat video-video selanjutnya, dapat notifikasi video selanjutnya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Saat ini saya akan membahas tentang cara atau tutorial mencetak indukan entok sendiri atau di kandang sendiri. Nah, sebelum ke tutorial, saya akan jelaskan dulu kelebihan dan kekurangan dalam kita mencetak indukan. Ini menurut versi saya dan versi kandang saya yang saya jalani. Yang pertama, kekurangannya adalah masalah waktu. Jadi waktu kita mencetak untuk ke produksi itu kan lama, sekitar 6-7 bulan. Nah, kelebihannya sendiri kita bisa melihat riwayat si indukan tersebut yang untuk kita bisa buat cetak indukan berikutnya. Terus syarat. Nah, syarat-syaratnya apa sih yang untuk kita jadikan indukan, untuk kita bisa mencetak indukan lagi atau memperbanyak indukan? Yang pertama, kalau dari sisi betina ya, yang pasti sehat. Kedua postur, kita lihat postur yang bagus atau yang ya besar lah. Ini khusus lokal ya, untuk lokal. Kalau yang hias nanti mungkin ada genetik yang seperti apa gitu. Nah, terus sifat kita lihat, kalau emang indukan itu kanibal, kita jangan ambil untuk dijadikan indukan gitu. Nah, untuk pejantan itu pastikan postur yang besar ya, biar nanti indukan kita nantinya itu bisa posturnya besar-besar. Kalau saya pakai sekitar bobot paling enggak 4 kilo ya, untuk lokal itu, untuk dijadikan pejantan. Nah, syarat berikutnya apa? Kalau bagi saya itu telur ya. Telur itu harus yang seperti ini. Ini saya sudah memberikan contoh. Kalau telur kecil itu jangan dijadikan buat calon indukan, karena menurut saya perkembangannya juga nanti nggak akan begitu bagus. Misalkan gini, ini ada 2 contoh. Yang telur kecil ini saya dapat tadi di kandang yang sebelah sana, indukan sebelah sana ada yang kecil ya, kecil ini kalau saya pakai, saya pastikan yang telurnya agak besar untuk yang saya tetaskan jadi indukan. Nah, saya juga memilih indukan itu yang bisa bertelur besar. Nah, apa sih yang mempengaruhi telur besar atau telur kecil? Ada 2 faktor pakan dan faktor genetik. Itu menurut saya yang pernah saya coba. Nah, kalau faktor genetik biasanya akan terus selalu kecil ya, telurnya itu akan segitu terus. Tapi kalau faktor pakan itu kadang bisa kecil, kadang bisa besar. Kalau nutrisinya nggak bagus, nutrisi pakan itu pasti nggak bisa besar. Itu untuk syarat-syarat jadikan indukan ya. Jadi saya sudah memisahkan 5 ekor untuk yang saya jadikan untuk buat mencetak indukan. Nah, ini pejantan saya. Kebetulan sedang ngawinin. Nah, itu. Jadi saya udah neliti dulu mana yang bagus buat indukan, mana yang kurang bagus. Nah, yang menurut saya bagus saya ambil ke sini buat nyetak indukan.
Nah, alhamdulillah ini udah bertelur semuanya 5 ekor. Nah, setelah nanti menetas seperti ini ya, misalkan seperti ini, nanti kita kasih pakan yang bagus lah. Minimal itu di 2 minggu pertama, 1-2 minggu pertama itu kasih pakan full BR1. Kalau saya pakainya BR1 Comfit karena untuk agar pertumbuhan menjadi lebih bagus atau lebih sempurna. Nah, setelah nanti biasanya saya pakai BR selama 3-4 minggu kalau untuk jadikan indukan ya. Nah, setelah nanti udah besar, misalkan umur 2-3 bulan, saya akan sortir. Ya emang harus masuk masa sortir. Jadi kenapa kok umur sekitar 2,5-3 bulan itu kita sortir? Terserah mau di umur berapa mau nyortir, tapi sebelum masa produksi kalau saya sortir biasanya di umur 3 bulan. Tujuan sortir karena gini, nggak semua yang akan kita jadikan calon indukan itu bagus semua ya. Walaupun indukannya sebelumnya bagus, belum tentu anakannya akan jadi bagus semuanya. Jadi kita bisa ngelihat mana yang akan bagus atau enggak jadikan indukan. Jadi yang seperti saya jelaskan yang di awal tadi, cara memilih indukan untuk jadikan indukan lagi itu ya seperti itu caranya, sama aja. Nah, terus setelah buat calon indukan kita udah memilih, usahakan jangan sampai nanti dibikin inbreeding atau perkawinan sedara, biar kualitas anakannya nanti akan lebih bagus ya. Ya sama dengan persyaratan yang sekarang juga buat nyetak calon indukan juga saya masuknya di crossbreed atau perkawinan yang tidak sedara. Nah, nanti gimana sih caranya biar kita nggak perkawinan sedara? Nah, saat ini saya mencetak untuk yang saya jadikan indukan betina. Nah, kalau untuk mencetak indukan pejantan, kebetulan saya ada salah satu teman yang saya minta untuk membuat calon buat pejantan yang nanti gennya nggak sama dengan sini, jadi nggak terlalu dekat genetiknya, biar kualitas anakannya akan lebih bagus. Jadi saya nyetak indukan yang betina, nanti teman saya yang jantan, nanti saya beli yang jantannya tersebut kalau indukan betina saya sudah siap. Nah, kelebihan dan kekurangan crossbreed sendiri atau crossbreed sama inbreed, perkawinan sedara atau bukan. Nah, kalau yang inbreeding itu kekurangannya adalah kemungkinan di anakannya itu rentan sakit, terus pertumbuhan juga kurang bagus ya. Inbreeding itu perlu untuk biasanya kita mau pemurnian genetik, tapi ada step by step ya. Nanti kita nggak bahas di sini. Nah, kalau crossbreed kan nanti untuk kualitas anakannya biar bagus tadi itu. Jadi kalau kita mencetak indukan yang bagus, berkualitas, tujuannya apa sih? Tujuannya kan kita untuk menjadi seorang pembibitan di entok. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk kita menjual hasil tetasan atau minti atau DOE, agar apa ya, kalau kita jual DOE-nya ke peternak pembesaran, mereka puas gitu dengan hasil produksi kita, hasil tetasan kita gitu. Kalau indukan kita nggak berkualitas, kita asal-asalan, ya nanti sama aja misi bunuh diri kalau menurut saya. Jadi kepercayaan pelanggan itu sangat dibutuhkan. Oke,
teman-teman peternak entok semuanya, mungkin sampai di sini dulu video untuk tutorial atau cara untuk mencetak indukan sendiri yang berkualitas. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, karena saya nggak bisa jelasin semuanya, itu hanya rangkuman aja. Nanti silahkan tanya di kolom komentar, atau bisa nanti hubungi saya, nanti tanya ke nomor WA saya, nanti saya akan jawab. Atau bisa datang langsung ke kandang saya di Wonosari, Gunung Kidul. Nanti bertemu, kita ngopi-ngopi. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat, salam ternak, sukses selalu buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.